kesalahan terbesar saya adalah mengejar uang. Saya selalu menaruh uang sebagai fundamental dalam berusaha. Dan pada akhirnya uang itu tidak selalu mengarahkan kita ke sustainability, keberlanjutan, atau kebahagiaan yang benar-benar yang kita idamkan. Saya kehilangan 80 revenue, saldo bank tinggal 3 bulan, padahal itu untuk gaji karyawan, tapi tiba-tiba ada telepon, mau nggak ngambil project ini. Malah akhirnya pas COVID kita nambah karyawan menjadi 24, 27. Hai Innovator, welcome to Founders Talk. Nah, di episode ketiga ini kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu founder startup yang sudah tidak asing di industri teknologi yang ada di Bali. Nah, kita bakal ngobrol dengan founder Gespro, Bli Surya Sudarmadi. Nah, Gespro sendiri itu apa sih? Nah, Gespro itu adalah startup yang dibangun oleh anak muda Bali yang dimana bergerak di bidang industri hospitality yang ada di Bali. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's meet our guest, Bli Surya Sudarmadi. Sebelumnya selamat datang Bli Surya, selamat datang di Founders Talk, di podcastnya Bali Tech Startup. Nah, mungkin untuk pertanyaan awalan dulu nih, mungkin teman-teman innovator di sini sudah banyak yang tahu mengenai Gespro, tapi kita kurang tahu nih siapa yang di belakangnya, siapa yang memulai Gespro. Mungkin Bli Surya bisa ceritakan dikit mengenai background Bli Surya dan perjalanan awal meniti startup Gespro. Oke, terima kasih Winda. Gespro itu kita background-nya didirikan oleh orang-orang di bidang engineer semua. Jadi ada 4 orang yang saat ini pendiri Gespro, itu semuanya engineer di bidang financial teknologi. Kita bangun dari 2015, hampir udah berapa ya, 9 tahun ya, sampai hari ini kurang lebih seperti itu background-nya semua engineer. Oke. Nah, kalau visi awal dari pembuatan Gespro ini tuh seperti apa sih, Bli Surya? Apa yang melatar belakangi Bli Surya ingin membuat startup yang di industri ini? Oke. Mungkin ada visi yang dari masing-masing founder mempunyai pengalaman yang berbeda-beda tentunya. Dari sudut pandang saya sendiri, kenapa saya pada akhirnya sampai membangun Gespro, itu adalah perjalanan yang cukup klise mungkin buat beberapa orang, cuman buat saya itu adalah fakta tersendiri gitu, bahwa sebelum saya membangun Gespro, bisa dibilang apa yang saya lalui hidup saya itu cukup berantakan sebenarnya gitu. Cukup berantakan, dan ada sebuah momen yang sangat keras menghantam saya sehingga menyadarkan saya bahwa at the end of the day kita semua tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Kita mempunyai waktu yang terbatas, dan pada akhirnya yang kita tinggalkan adalah apa sebenarnya cerita kita atau manfaat yang kita bisa tinggalkan, sebarkan ke lingkungan kita sekitar, baik itu sesama manusia, ke lingkungan, atau ke hubungan kita dengan semesta. Dan momen yang sangat keras tersebut akhirnya membawa pemahaman bahwa di sisa hidup saya itu, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Tidak hanya hal-hal buruk yang saya sudah lakukan itu yang dikenang, tapi di sisa waktu yang masih saya punya, saya ingin membangun sesuatu yang bermanfaat. Dan setelah hal tersebut, dengan pengalaman saya hampir 7-8 tahun di industri teknologi, akhirnya saya memutuskan untuk membangun Gespro sendiri, sesuatu yang saya rasa ini saya bisa bermanfaat untuk daerah kelahiran saya dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Kenapa? Saya berusaha dari awal mengakomodasi tenaga kerja itu dari orang terdekat dulu. Sehingga sampai saat ini talent-talent yang mengembangkan Gespro adalah talent-talent asli di sekitaran Gianyar. Gitu. Kurang lebih seperti ini Kak. Nah, bahas talent itu lebih banyak di Gianyar.
kita tahu di sini banyak startup yang di luar desa-desa yang lain gitu ya, Beli Surya. Lebih banyak startup itu berkembang di Denpasar, Canggu, Seminyak, yang memang notabene itu banyak orang-orang dari luar. Nah, Gespro ini startup yang unik menurut saya dan juga teman-teman tech enthusiast yang lain di Bali. Karena berkembangnya Gespro ini di Belah Batu Gianyar. Nah, desa yang jarang dipilih sama orang-orang ketika mereka mau membuat startup atau mengembangkan bisnis mereka. Apa sih dasarnya memilih Belah Batu? Gitu. Seperti yang tadi ya. Jadi teman-teman, bahwa tujuan dasar saya membangun usaha ini, saya tidak pernah terpikirkan tentang hal startup atau apapun sebenarnya. To be honest, benar-benar dengan hal buruk yang saya lakukan, saya pengen jadi orang yang lebih baik aja dan bermanfaat. Dan mulailah, dan saya yakin dari ilmu yang saya pelajari selama ini, memulai hal baik itu jangan terlalu jauh dulu. Saya mulai dari merubah diri saya sendiri dulu dengan berbagai macam hal-hal kebiasaan buruk yang saya lalui, saya rubah jadi lebih baik. Setelah saya berusaha lebih baik, saya coba tularkan ke lingkungan terdekat, ke tetangga, saudara-saudara. Setelah itu, artinya apa? Artinya hal yang bisa saya bangun adalah di lingkungan terdekat saya, itu rumah tinggal saya gitu. Dari sana saya bertemu dengan orang-orang hebat gitu. Dengan ada Beli Didot, ada Beli Rudi, ada adik saya sendiri juga yang saat ini membangun Gespro. Jadi pure karena saya pengen bermanfaat untuk dari dari tempat yang paling dekat dengan saya, dan ternyata bersyukurnya orang-orang talent di sekitar saya itu talent yang luar biasa, sehingga bisa bersama-sama kita membangun produk dan layanan ini sampai seperti sekarang, seperti itu. Kalau misalnya dari tantangan tersendiri mengenai wilayah Beli Surya, karena kan kita tahu mungkin kebanyakan orang-orang itu atau SDM larinya itu ke kota-kota besar gitu kan. Belah Batu kita tahu sendiri itu sebuah desa. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri nggak sih buat Gespro menemukan talent yang bagus gitu atau yang baik untuk Gespro? Perjalanan kami cukup panjang ya, Winda. Jadi kita ada 9 tahun, sudah 9 tahun, mungkin hampir 10 tahun di tahun depan. Sehingga kami membentuk talent itu ada cukup panjang. Cara kami adalah dengan membuka ruang magang untuk anak-anak di sekitar. Jadi anak-anak SMK kami ajak magang di Gespro. Begitu juga mulai dari ada beberapa anak kuliah, dan di sana kita lihat talent mana yang memang sesuai dengan fundamental kami, kami tempa lagi gitu. Dan kalau memang kami percaya orang yang mempunyai vibrasi atau frekuensi yang sama dengan Gespro itu akan nempel di kita. Itu yang saya percaya, sehingga sampai saat ini orang-orang yang punya fundamental kuat ini kami terus tempa dan mereka tetap bertahan. Dari yang kami bangun ini, kita hanya ada 2 orang, sampai saat ini kita udah ada 42 talent. Wah, 42 talent, dan itu tidak jauh dari desa. Oke. Nah, kalau misalnya dari Beli Surya sendiri nih, pandangan Beli Surya saat ini mungkin banyak juga startup-startup yang memang sudah berasal atau bekerja di desa, beroperasi di desa. Kalau dari wilayah Bali sendiri, apakah yang sepengetahuan Beli Surya ada nih wilayah potensial lain selain dari Belah Batu? Ya, karena pada dasarnya di Bali itu sudah diberi anugerah yang namanya budaya. Budaya itu mencerminkan banyak hal dari ilmu leluhur kita sebenarnya. Ilmu leluhur kita, warisan leluhur kita di Bali. Jadi setiap daerah di Bali mempunyai kekuatannya sendiri sebenarnya. Poin paling penting dari apa perjalanan yang saya lalui adalah kita masing-masing sadar akan potensi tersebut. Karena yang bisa menggunakan kekuatan tersebut adalah ketika kita menyadarinya. Bagaimana setelah kita menyadarinya, kita berbangga dengan ilmu yang diwariskan ini dan kita memanfaatkannya. Teknologi hanya sebuah alat, tapi sebenarnya kemampuan manusia untuk mengolah materi yang ada itu orang-orang Bali sudah luar biasa, terbukti dari Taksu karya seni, Taksu karya musik, karya tari, itu udah mencerminkan intelektualitas dari turun-temurun ilmu
itu sendiri, sehingga setiap daerah di Bali itu mempunyai potensinya asalkan kembali ke jati diri kita, fundamental kita. Di Gespro kami mempunyai fundamental perusahaan yang diambil dari ilmu leluhur kita. Apa itu gitu? Kita mengambil punya fundamental first principle kita. Setiap manusia itu ketika dia melaksanakan tanggung jawabnya, yang kita sebut tanggung jawab itu dharma, dengan baik, uang tidak perlu dicari. Kebahagiaan akan datang sendiri. Itu sudah adalah ilmu dari leluhur kita. Bagaimana implikasinya? Dharma itu terdiri dari apa? Dari tatwa susila bhakti kalau di kami. Apa itu tatwa? Terlalu abstrak kan sekarang. Sesimpelnya tatwa adalah pengetahuan. Setiap tim di Gespro, saya pribadi tidak ada yang namanya kamu berbangga atas pengetahuanmu. Kamu harus terus menuntut ilmu. Selevel apapun kamu. Terus belajar. Yang kedua, setelah kamu mempunyai ilmu, ada susila. Apa itu? Moralitas. Kamu harus mempunyai integritas. Saat kamu menjadi orang yang berilmu dan berintegritas, itu akan menghasilkan daya cipta yang luar biasa. Tapi jangan berhenti di sana. Apa selanjutnya? Ada bakti. Bakti itu apa? Setelah kita punya ilmu, kita punya integritas, kita harus mewujudkannya menjadi sebuah karya yang kita cintai, penuh passion, yang akhirnya karya inilah yang menghasilkan taksu itu. Sehingga harapan saya bahwa Gespro itu menjadi perusahaan besar yang membawa root culture bukan dari perusahaan Jerpar yang meniru Amerika, bukan perusahaan besar yang meniru Jepang atau India, tapi perusahaan besar yang membawa root culture-nya Bali. Itu harapan kami. Oke, berarti sebenarnya orang Bali ini sudah punya pegangannya sendiri ya. DNA-nya sendiri udah ada. Benar-benar. Jadi itu hanya tinggal dikembangkan lagi. Disadari. Iya, disadari. Setelah itu diasah bahwa kita adalah sudah manusia yang luar biasa gitu. Inilah salutnya saya sebenarnya. Sama. Oke, kalau misalnya saya mau bertanya lebih ke pertanyaan pribadi, Bu Surya. Kita tahu mungkin setiap manusia sih sebenarnya memiliki titik jenuhnya. Pernah nggak sih Bli Surya mengalami titik jenuh dan gimana sih caranya untuk menghadapi karena Bli Surya kan sebagai founder di sini. Nah, menghadapi titik jenuh yang dimana Bli Surya hampir menyerah, gimana sih caranya untuk mengembalikan mood itu lagi ada ke dalam diri Bli Surya? Iya, saya pernah melewati masa-masa yang dimana titik terendah hidup saya itu penuh dengan depresi kan gitu ya, penuh dengan malu yang menghantui, itu sangat tidak enak. Dan ternyata sesimpel kita tidak, waktu itu saya pernah merasa menyalahkan keadaan sekitar. Tapi ada satu kata-kata yang sangat sederhana tapi sangat merubah diri gitu, bahwa ketika kita ingin bertemu dengan orang baik, jadilah baik dari diri sendiri. Artinya apa? Segala sumber kebahagiaan, rezeki, apapun itu asalnya dari diri kita. Gitu. Sehingga yang pertama saya jaga dalam kondisi masalah apapun adalah diri sendiri. Dengan cara apa? Saya setiap pagi itu melakukan olahraga kadang bangun istri jam 4 bangun, saya ikut bangun, saya olahraga dulu. Jadi saya olahraga sekitar sejam, olahraga, yoga, habis itu meditasi. Dan kenapa ini penting? Karena ini untuk menjaga keadaan emosi kita. Manusia itu terdiri dari kesadaran aslinya, tapi dipengaruhi oleh emosi pada dasarnya. Sadripu kalau di Bali orang, penuh dengan kadang dia bingung, kadang dia marah, kadang dia penuh nafsu, kadang dia iri hati, kadang dia angkuh dan lain-lain. Nah, ini yang harus dikontrol. Agar apa? Agar tubuh materi yang kita setir sebenarnya oleh emosi tidak ditabrak kemana-mana. Jadi ibaratnya hal yang kita harus lakukan adalah mengontrol diri sendiri. Dengan cara apa? Leluhur kita mengajarkan tapa brata yoga semedi. Saya menerapkan apa yang diajarkan leluhur sebenarnya, hingga sebisa mungkin setiap pagi saya lakukan itu sejam. Dan luar biasanya banyak keajaiban yang muncul dari sana. Keajaiban yang mungkin buat orang-orang klise atau apa. Tapi keajaiban ini yang secara beruntun 9 tahun keputusan-keputusan itu yang menyelamatkan Gespro. Baik itu pada saat
kita awal-awal mendirikan ini, saya dipertemukan privilege dengan orang-orang hebat, co-founder kita. 2 tahun berjalan, saat udah siap, saya mendapat dana hibah gratis 240 juta. Setelah itu, kok pandemi COVID, 80% kehilangan revenue. Saya mendapatkan telepon yang mengambil beberapa proyek yang akhirnya menyelamat. Saya nggak lay off karyawan. Ada 16 orang karyawan, saya kehilangan 80 revenue, saldo bank tinggal 3 bulan, padahal itu untuk gaji karyawan, tapi tiba-tiba ada telepon mau nggak ngambil proyek ini. Malah akhirnya pas COVID kita nambah karyawan menjadi 24, 27. Dan setelah itu saya banyak keajaiban berlanjut. Saya misal mendapat produk kerjasama di mana biasanya ini dijual satu layanan 300-400 ribu, kita dikasih 1 tahun gratis semua. Ketika kita menghasilkan revenue semua untuk kita. Dan berbagai macam privilege yang lain. Itu datangnya yang saya percayai adalah kita menjaga fundamental kita sebagai manusia, tattwa susila bakti, saat kita menaruh hal tertinggi yang paling agung di diri kita adalah semesta. Kita sebutnya Tuhan, apapun kepercayaan kita, orang tua itu adalah yang paling agung di hari kita, dan hal-hal lainnya itu akan mengikuti. Oke. Nah, kalau satu keputusan terbaik yang pernah Beli Surya ambil sampai sekarang Gespro menjadi di titik sekarang ini tuh apa, Beli Surya? Satu keputusan baik adalah merubah diri sendiri menjadi lebih baik. Saya tidak pernah merubah orang saat ini. Semua orang punya timeline-nya. Tapi ketika kita merubah diri menjadi lebih baik, saya akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Saya nggak akan dipertemukan dengan orang-orang yang nipu saya. Saya malah dipertemukan dengan orang-orang yang membuat Gespro ini jauh lebih scalable. Contohnya, partner kita di Malaysia. Kita baru saja open di Malaysia office. Kita buka office di Kuala Lumpur. Dan however, kayak partner ini pun ngerasa entah gimana Pak, saya langsung klik dengan Bapak. Saya merasa vibrasi saya sesuai. Itu hal-hal yang kayak selain memang produk dan layanan, vibrasi produk dan layanan, tapi juga entah gimana dia ditolak berpartner dengan orang lain, sama Bapak ini dia langsung klik gitu. Artinya apa? Dan orang yang saya dapat ini juga bukan orang sembarangan, dia bekas ex-product manager di beberapa perusahaan besar. Yang akhirnya kita di Malaysia bisa growth dengan sangat baik gitu. Oke, mungkin ke next question nih, Beli Surya. Gespro itu fokus pada digitalisasi industri hospitality khususnya. Nah, bisa mungkin dijelasin gimana sih teknologi Gespro itu bisa membantu transformasi digital khususnya di sektor pariwisata yang ada di Bali, Beli Surya? Ya, secara teknis kita mempunyai visi all in one. Bahasanya all in one, integrated hospitality solution. Jadi kita ingin mengintegrasikan semua aspek di industri hospitality, hotel dan restoran itu kita bantu, kita kasih manfaat dengan teknologi. Sehingga contoh misalnya di hotel, di reservasi, aplikasi yang digunakan di reservasi sampai accounting kita tersedia. Jadi membantu operasional mereka. Tidak hanya operasional, bagaimana mereka mendapat revenue tambahan, kita coba pikirkan dengan kita mempunyai features namanya revenue booster. Jadi Gespro itu berusaha membangun ekosistem pada industri hospitality dengan bantuan teknologi dan dibangun oleh orang-orang lokal kita. Jadi pariwisata Bali, dari Bali kan kembali untuk Bali gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tren teknologi yang lagi in banget, yang menjadi game changer-nya di industri pariwisata atau khususnya di hospitality dalam waktu dekat itu apa sih, Bu Surya, kalau kita ngelihat vision ke depannya? Ya, seperti yang kita lihat, perkembangan teknologi sangat cepat. Sekarang yang paling benar-benar sudah tidak bisa dibendung sepertinya itu AI. Sehingga banyak sekali bermunculan AI agents. Nah, di sini kami sendiri di Gespro sedang riset mendalam tentang teknologi ini, bagaimana teknologi AI ini bisa berdampak lebih banyak pada ekosistem yang kami kembangkan. Karena sangat banyak hal-hal yang bisa
dipermudah dengan AI agent ini yang sebelumnya dengan biaya yang cukup tinggi itu bisa jauh turun drastis. Teknologi zaman dahulu yang menghabiskan biaya yang tinggi, dengan adanya teknologi AI ini cost-nya bisa jadi rendah. Jadi ini termasuk cepat-cepatan sih untuk kita menangkap peluang penerapan AI di industri pariwisata. Oke, kalau misalnya teknologi yang lain itu penerapan dari misalnya startup itu berapa lama sih biasanya untuk penyesuaian sama teknologi baru yang lagi Ya, gitu, kami cenderung karena kami adalah perusahaan yang dibangun dengan cara bootstrapping. Waktu yang kami butuhkan relatif cukup lama. Nah, jadi kadang mengembangkan satu produk itu buat kami sendiri dengan dana yang kami putar dari hasil penjualan itu kami membutuhkan rata-rata 3 tahun. Jadi cukup lama untuk kami. Nah, itu kami kurang tahu ketika model dia venture mungkin bisa lebih cepat, tapi ketika kami lakukan dengan bootstrap, kami bisa lebih fleksibel untuk memutuskan ini dilanjut atau ini kita belok kemana gitu. Oke, nah ngomongin tentang ekspansi keluar, tadi kan Bli Surya bilang Gespro sudah berhasil sampai ekspansi ke Malaysia. Nah, saya dengar-dengar juga akan ekspansi ke Filipina. Nah, apa sih yang membuat Bli Surya itu ingin ekspansi keluar khususnya di Malaysia dan juga Filipina, dan apa sih yang strategi khusus apa sih yang diterapkan oleh Gespro supaya biar bisa berhasil ekspansi pasar sampai di luar negeri? Ya, secara teknis kita pahami bahwa industri hospitality itu sama saja di seluruh belahan dunia. Sehingga kami dan kami pun mempunyai data bahwa pengguna kami yang ada di Bali dan Indonesia tidak hanya orang lokal. Banyak owners villa, hotel itu sebenarnya owner dari mancanegara yang memang mereka happy menggunakan aplikasi Gespro. Itu mengapa kami yakin aplikasi kami diterima secara global. Karena pengguna tidak dari awal mendirikan ini tidak hanya orang lokal. Dan per saat ini pun kami sudah mempunyai portofolio di Filipina. Jadi mungkin di beberapa negara kami akses dengan cara yang kita semua udah sangat accessible kan sekarang ada Google Ads. Dengan Google Ads atau dengan SEO dan lain-lain, kita bisa akses potensi market di masing-masing negara tersebut. Dan secara aplikasi kita selalu terus, yang tadi dasarnya kita selalu terus explore apa yang lagi tren di belahan Eropa, Amerika, kita terus pelajari sehingga bagaimana kita bisa implementasikan dan memberi manfaat itu untuk area ASEAN, Southeast Asia ini gitu. Oke, beralih ke pertanyaan pribadi lagi. Tadi kan Bli Surya sudah menerangkan apa aja sih aktivitas Bli Surya dari dari bangun pagi. Nah, kalau misalnya gimana caranya menjaga keseimbangan antara rutinitas Bli Surya sebagai pribadi Bli Surya sendiri dan sebagai founder Gespro? Ya, saya merasa Gespro itu adalah cerminan dari diri sendiri. Jadi buat saya tidak ada boundary antara Gespro dengan saya. Mungkin beberapa orang cenderung memisahkan gitu ya, tapi buat sekarang perjalanan saya membangun Gespro itu secara klise ya buat saya adalah benar-benar spesial buat saya pribadi. Jadi saya dan Gespro adalah satu. Sehingga aktivitas saya itu selalu memberikan dampak baik ke diri sendiri dan ke perusahaan. Sebagai contoh aktivitas yang setiap pagi saya lakukan, sebenarnya tujuan saya adalah membuat diri saya tenang, bisa masuk ke alam bawah sadar yang di sana itu sangat kita bisa terkoneksi dengan jawaban-jawaban yang ada di semesta. Di luaran sana jauh lebih tenang sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat di saat tersulit sekalipun. Baik itu untuk pribadi, keluarga maupun perusahaan. Itu yang saat ini selaras buat saya. Seperti itu. Oke, nah kalau dari pribadi Bli Surya, kesalahan terbesar apa sih yang pernah Bli Surya lakukan khususnya di perusahaannya yang memang itu bisa membantu Bli Surya untuk berkembang sampai saat ini? Sebenarnya kesalahan terbesar yang saya lakukan mungkin sebelum saya membangun Gespro, dulu saya
punya beberapa usaha dari remaja sampai sebelum saya membangun Gespro, kesalahan terbesar saya adalah mengejar uang. Itu adalah kesalahan terbesar saya, di mana saya selalu menaruh uang sebagai fundamental dalam berusaha. Dan pada akhirnya uang itu tidak selalu mengarahkan kita ke sustainability, keberlanjutan atau kebahagiaan yang benar-benar yang kita idamkan. Dari pengalaman buruk saya tentang uang, tentang efek dari uang yang relatif banyak, itu membawa saya ke kesimpulan dan menggali ilmu-ilmu bahwa hidup ini kita harus mempunyai dasar seperti catur purusarto, dharma, artha, kama, moksa. Yang tadi dharma, ketanggung jawablah sebagai dasar. Bagaimana kita harus bertanggung jawab atas keputusan apapun setiap hari yang kita keluarkan. Itu adalah dengan cara terus mengeluarkan apa yang kita pikirkan, dengan terus berpengetahuan, punya integritas dalam setiap tanggung jawab itu, dan tulus ikhlas melakukannya, sehingga tidak perlu mengejar uang. Uanglah yang nantinya akan datang sendirinya. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Apa sih pesan yang ingin Beli Surya sampaikan kepada generasi muda khususnya di Bali yang mimpi untuk membawa startup mereka? Karena kan banyak juga startup di bawah inkubator bisnis yang memang mereka punya usaha sendiri untuk bisa sustain dengan startupnya, dan hingga seperti Beli Surya, seperti Gespro bisa membawa startupnya atau usahanya ke panggung internasional. Sekali lagi ini subjektif dari saya pribadi. Tidak ada benar dan salah sebenarnya yang harus A, harus B. Tapi ketika dari sudut pandang saya, jadilah teman-teman perusahaan yang besar itu sesuai dengan root culture, dari mana teman-teman berasal. Kalau ada yang dari Jepang, jadilah perusahaan besar sesuai dengan root culture Jepang. Dari India ada Zoho, dari Jepang ada Honda. Tapi ketika teman-teman dari Bali, bawalah, banggakan root culture Bali itu. Jadilah perusahaan besar yang membeli dampak global dengan Taksu Bali. Itu yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika kita memegang kuat Taksu Bali, teknologi itu adalah tools, budaya selalu berubah dengan teknologi, tapi jiwa orang Bali itu akan selalu hidup selamanya. Oke, Nico. Wah, terima kasih banyak Beli Surya. Terima kasih juga insight-nya untuk teman-teman innovator. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita dengan kita dan teman-teman innovator. Semoga Gespro bisa terus berkembang, semakin jaya ke depannya. Terima kasih Beli Surya. Hai teman-teman innovator yang ingin bergabung dengan komunitas Bali Tech Startup, bisa follow Instagram @balitech.startup dan websitenya di www.balitechstartup.com. Thank you.